Oke, jadi ini adalah metode yang ketiga, yaitu dengan cara mengalihkan faktor sekawan untuk menentukan nilai limit fungsi. Kalau yang tadi kita sudah membahas cara metode substitusi dan dengan cara memfaktorkan untuk menentukan nilai limit, sekarang untuk contoh 3, perhatikan di sini, jika ada limit X mendekati 1 untuk fungsi akar X dikurang akar 2X min 1 per X min 1. Oke, ini seperti biasa ya, setiap kita menentukan nilai limit, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai limit tersebut dengan cara metode substitusi dulu untuk pertama kali. Di mana berarti seperti yang sudah Ibu bilang, maka yang harus kita teliti, yang harus kita selidiki adalah yang bagian ini saja. Apa ini namanya? Penyebut ya. Jadi nilai X-nya kita ganti dengan 1. 1 dikurang 1 sudah jelas nilainya adalah 0, sehingga dia tidak terdefinisi dengan cara memakai metode substitusi. Oleh karena itu harus kita tentukan dengan cara mengalihkan faktor sekawan. Mengapa dengan cara mengalihkan faktor sekawan bukan dengan cara faktorisasi? Karena yang pertama faktorisasi itu hanya bisa digunakan untuk fungsi yang kuadrat atau fungsi kuadrat. Kalau yang ini untuk faktor sekawan otomatis jika fungsinya berbentuk akar ya. Sehingga harus kita cari dengan cara mengalihkan faktor sekawan. Oke, maksudnya bagaimana dengan cara mengalihkan faktor sekawan bisa kalian. Oke, perhatikan untuk tanda yang Ibu bulati di sini. Nah, untuk mengalihkan faktor sekawan, maka kita harus memperhatikan tanda yang di sini. Kalau dia berbentuk negatif, maka faktor sekawannya adalah berarti positif. Ini kali ya, kali X. Nah, berubah menjadi tanda positif untuk mengalihkan faktor sekawannya. 2X min 1. Penyebutnya juga sama. Plus 2X min 1. Oke, jadi yang berubah hanya tanda positif dan negatifnya saja. Yang awalnya dia positif, untuk pengalinya adalah, dari awalnya dia negatif, pengalinya adalah positif. Kalau sebaliknya, kalau di sini awalnya dia bertanda positif, maka pengalinya adalah negatif. Oke, kita lanjutkan. Ingat, untuk nilai limit ini atau tulisan limit ini selalu kita tuliskan, wajib kita tuliskan sampai dia bisa disubstitusikan. Terakhir ya. Oke, untuk penulisan boleh kalian seperti ini. Supaya kalian lebih mudah aja sih. Dan tidak bingung, kalinya berubah menjadi tanda kurung. Oh, sorry. Ditambah ya, bukan dikurang. Ditambah 2X min 1 per X min 1. Jadi ini sama saja dengan yang di atas, yang bedanya hanya cara penulisannya saja. Yang kali Ibu ganti menjadi tanda kurung semuanya. Supaya lebih mudah aja, kita kan mau mengalihkan silang untuk menyederhanakan bentuk fungsinya ini. Oke, kita kalikan silang. X dikali akar X hasilnya adalah akar X kuadrat. Satu lagi. Akar X dikali dengan plus 2X min 1 hasilnya adalah plus akar X per 2X min 1. Oke, ini lagi. Min 2X min 1 dikali min akar 2X min 1 dikali akar X. Kemudian terakhir, min kali plus hasilnya adalah min akar 2X min 1 dikali akar 2X min 1, berarti itu akar 2X min 1 pangkat 2. Oke, per yang di bawah tidak perlu kita kalikan silang, kita coba tuliskan saja dulu. Yang di atas dulu kita fokuskan, nanti kita akan tahu apakah dia perlu dikalikan silang juga atau tidak. Oke, nah kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita sederhanakan dulu bentuk pembilang yang di atas. Sekali lagi, nilai limit X mendekati satunya tetap wajib kita tuliskan sampai dia bisa kita kerjakan dengan cara metode substitusi. Oke, perhatikan di sini, ini sama ya. X dikali dengan
Ibu pakai pulpen yang biru aja. X, akar 2X min 1, ini juga akar 2X min 1, yang membedakan hanya dia tanda positif dan tanda negatif. Ingat, kalau ada, anggap aja ini min, anggap aja ini 1, ini juga 1. Kalau ada plus 1 dikurang 1, maka hasilnya adalah 0. Maka ini boleh kita coret. Sehingga yang di atas tersisa X kuadrat dikurang 2X min 1 pangkat 2 per X min 1 X plus 2X min 1. Oke, jelas dulu ya. Kita lanjutkan. Ingat, tuliskan lagi limit X mendekati satunya. Nah, perhatikan, kalian harus ingat di sini. Kalau ada akar yang mempunyai pangkat, ini adalah sifat-sifat akar, maka hasilnya adalah bilangan di dalam tanda akar tersebut. Sama seperti yang ini juga ya, 2X min 1. Sekali lagi, kalau ada bilangan di dalam tanda akar, kalau tanda akarnya berpangkat 2, maka hasilnya adalah bilangan yang di dalam tanda akar tersebut. Sehingga ini berpangkat 2, nilainya adalah X. Begitu juga dengan yang ini. Tanda min, ini hasilnya adalah 2X min 1. Masih berada dalam tanda kurung. Di bawahnya juga masih kita tuliskan aja. Kita selesaikan dulu sampai paling sederhana bagian yang di atas atau bagian yang si pembilangnya ini. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini juga masih kita tuliskan. Nah, kita masih menyederhanakan bagian yang atas ya. Ini kurungnya kita buka dengan cara kita kalikan tanda yang di dalam kurung ini, tanda yang di luar kurung ini ke angka yang di dalam kurung atau tanda yang di dalam kurung. Min dikali 2X itu min 2X. Min dikali min 1 adalah plus 1. Min dikali min plus 1 per X min 1 akar X plus akar 2X min 1. Oke, kita masih menyederhanakan yang di atas. Pelan-pelan aja, supaya kalian detail dan paham. Nah, sekarang ini dia sama-sama mempunyai variabel X, sehingga bisa kita sederhanakan. Ingat, kalau tidak ada angka di depan variabelnya ini, koefisiennya ini berarti bernilai 1. Ibu ganti dengan yang biru aja. Nah, jadi ini adalah 1 dikurang 2 yang sama-sama mempunyai variabel X. Berapa 1 dikurang 2? Hasilnya adalah min 1. Sehingga bisa kita tuliskan di sini min 1 X plus 1. Oke, kita masih menyederhanakan yang di atas ya, atau si pembilangnya ini. Jadi untuk yang di bawah ini tetap aja dulu kita tuliskan. Oke sih, aslinya tidak serumit ini. Sebenarnya hanya saja ini Ibu menjelaskan secara detail supaya kalian ingat dan nanti akan jauh lebih paham saat mengerjakan akar sekawannya ini. Sebenarnya ini hanya tinggal kalikan silang, kali pelangi. Bukan kali silang, maksudnya kali pelangi, hanya lebih teliti aja untuk operasi bilangan bulat. Nah, ini kenapa terhapus ya? Di sini tadi harusnya ada X ya. Nah, ini. Sekarang tujuan kita kemudian di sini adalah untuk menyederhanakan yang di atas masih. Ini kita tuliskan limitnya X mendekati 1. Nah, ini ada min X plus 1. Kalau dilihat, ini bentuk yang ini hampir sama. Kira-kira akan bisa kita rubah ke dalam bentuk yang ini. Bagaimana caranya? Kita perhatikan angka 1 ini tidak perlu kita tuliskan 1, bisa kita ganti jadi min X tambah 1 aja. Kita tuliskan di ini aja deh. Di bentuk yang lain, di angka yang lain ya. Coba lihat di sini. Yang ini. Min X, min 1X ditambah 1, tadi ini sama dengan min X plus 1. Nah, ini juga boleh kita keluarkan minnya ya. Min X min 1. Maksudnya ini supaya dia sama dengan yang di bawah. Min dikali X, min X. Dengan cara faktorisasi. Min dikali min plus, ya kan?
sama. Jadi ini nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Jadi untuk yang min X plus 1 boleh kita ganti dengan min dalam kurung X min 1. Itu hasilnya sama saja dengan sekali lagi min X plus 1 atau min 1X plus 1 ini. Per X min 1. Nah, ternyata karena yang di atasnya atau si pembilangnya ini sudah sederhana dan ternyata dia bisa dicoret atau disederhanakan dengan si penyebut, maka penyebutnya ini tidak perlu kita kalikan silang. Wah, Ibu lupa mengurungin ya. Tinggal kita coret saja. Jadi yang di atas ini hasilnya 1 karena dibagi. Limit X mendekati 1 berarti min 1 per. Nih habis ya tadi. Berarti sisanya X ditambah akar 2X min 1. Oke, kita sederhanakan. Langsung kita cari dengan cara metode substitusi. Mengganti nilai X ini dengan 1. Ini nilai X yang ini dengan 1. Berarti di sini 1 ditambah 2 dikali 1 dikurang 1. Selalu kurang. Nah, ini akar 1 hasilnya adalah 1. Sederhanakan 2 dikali 1. 2 dikurang 1 juga hasilnya 1. Plus akar 1 adalah 1. Sehingga di sini hasilnya min 1 per 2. Oke, selesai. Intinya sih sebenarnya kalau kalian memperhatikan, ini tidak serumit yang kalian bayangkan sebenarnya. Jadi kalian hanya tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan. Ibu menjelaskannya secara detail supaya kalian lebih mudah memahami. Intinya setelah kalian coba dengan metode substitusi, kemudian kalian kali dengan faktor sekawannya. Plus berubah menjadi min, min berubah menjadi plus. Begitu juga dengan sebalik-sebaliknya ya. Kemudian tinggal kalian kalikan dengan cara kali silang. Kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Kemudian bagian yang tricky-nya atau bagian yang harus kalian lebih berpikirnya itu adalah apakah dia bisa dicoret dengan yang ini tadi, si penyebut ya. Apakah si pembilangnya ini setelah kita sederhanakan bisa dicoret dengan si penyebut. Nah, kalau bisa berarti bagaimana caranya kita membuat si pembilang ini menjadi bentuk yang sama dengan si penyebut supaya bisa kita coret pada akhirnya. Oke, sehingga mendapatkan hasil fungsi yang sederhana seperti ini yang bisa kita cari dengan cara metode substitusi. Nah, jadi sampai di sini kalau kita sudah memakai cara metode substitusi, maka tulisan limit X mendekati satunya itu sudah tidak perlu kita tuliskan lagi di sini. Langsung aja kita ganti X-nya dengan 1. Sehingga hasilnya adalah setengah. Oke? Jadi ini dulu untuk video penjelasan kali ini ada 3. Silahkan ditonton dengan pelan-pelan. Waktu kalian banyak untuk mempelajari video ini. Jika ada pertanyaan, langsung saja tanyakan di grup kita. Oke, sekian untuk mencari nilai limit. Minggu depan kalian akan mencoba dengan latihan kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.